woman, why weepest thou? Whom seekest thou? Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Mary. Rabboni. Touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. Inilah Minggu Paskah. Inilah hari untuk mengenang kebangkitan Kristus dari kematian. Ia telah menang, mengalahkan kuasa maut. Melalui kebangkitan Kristus, kita pun beroleh kemenangan dan keselamatan. Marilah kita bersorak-sorai menyambut Kristus yang telah bangkit. Muliakan Tuhan kita. Ibadah Minggu Paskah ini kita syukuri karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus serta Roh Kudus beserta saudara sekalian. Paskah membuka ruang perjumpaan antara Yesus yang bangkit dengan kita umat yang dikasihinya dalam kemenangannya atas kuasa maut dan dosa. Kita pun turut dirangkul dan dibawa oleh Kristus menuju hidup yang sejati bersama dengan Allah. Keyakinan iman bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah semestinya mendorong kita untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Nya. Sebagaimana Kristus bangkit, kita pun harus bangkit untuk mengalahkan kuasa dosa dan memulai hidup baru di dalam ketaatan kepada Allah dan di dalam iman serta pengharapan yang semakin teguh kepadanya. Yesus, Engkaulah Rajaku, junjungan mulia. Kan ku kenang sengsaramu di bukit Golgota. Kan ku kenang Getsemani, kan
berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh rahmat, kami mengenang Paskah sebagai kemenangan Kristus atas kuasa dosa serta maut. Melalui kebangkitan Putra-Mu, hidup kami pun dimenangkan mengatasi segala godaan dosa. Tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, kami seperti mengabaikan makna hidup baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Kami lupa untuk memikul salib ketika kami mementingkan kesenangan diri kami sendiri. Kami lupa bersaksi tentang cinta kasih-Mu ketika kami justru menampilkan kebencian maupun mengabaikan terhadap sesama kami. Kami melewatkan arti pengorbanan Kristus ketika hidup kami tidak mengalami perubahan yang ke arah yang lebih baik. Sudilah Engkau mengampuni kami, ya Allah. Kami rindu untuk bertobat dan kembali melangkah di jalan-Mu. Dalam Kristus, kami memohon. Amin. Berita anugerah. Bagi kita yang telah dimenangkan oleh kebangkitan Kristus, dengarkanlah berita anugerah menurut 1 Petrus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara, kita masuk di dalam doa. Di dalam Minggu Paskah ini kami bersyukur ya Allah, karena kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami. Di tengah situasi pandemi, Engkau mengizinkan kami ada dan hadir serta berkarya di tengah dunia ini. Karena itu teguhkanlah iman kami, sebagaimana Tuhan meneguhkan iman dari murid-murid yang Tuhan jumpai saat kebangkitan Tuhan. Dan biarlah kebangkitan Tuhan ini membangkitkan semangat kami. Perkenankanlah Roh Kudus Tuhan yang sudah ada dan hadir di dalam hati kami satu persatu, memampukan kami untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman di dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan menggoyahkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita, oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya.
kedua diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada aku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria.
Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, selamat Paskah untuk kita semua. Dan Paskah ini adalah Paskah kedua di tahun pandemi. Karena itu salam sehat untuk kita semua. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bagi orang-orang yang bekerja sebagai profesi pemecah batu atau penggali pasir, mereka terbiasa bekerja dengan menggunakan tenaga, dan pasir ataupun kerikil yang menjadi landasan sebuah bangunan ini, termasuk rumah-rumah kita, siapa tahu berasal dari mereka. Meskipun mereka harus bekerja keras memecah-mecah batu, satu keranjang pun harganya murah, padahal mereka memecahkannya dengan luar biasa, berjam-jam lamanya, dan satu keranjang yang isinya 20 kilo kerikil itu hanya dihargai Rp6.000. Bayangkan ibu bapak saudara. Dan di tengah situasi pandemi, kehidupan makin sulit, dan para pemecah batu maupun penggali pasir ini pun kesulitan, karena tidak ada orang yang mengontrak mereka. Hasil kerja mereka bertumpuk dan tidak ada yang membeli. Sebagaimana kita semua juga mengalami hal yang sama. Orang di dalam situasi pandemi banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang stres, banyak yang bingung, banyak yang panik, banyak yang sedih, banyak yang kehilangan harapan, karena semua menjadi gelap. Di depan mata kita pandemi masih ada. Tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan selesai. Karena situasi yang bertambah rumit ini dan bertambah menyesakkan ini, maka ketika orang menjual jasa pun belum tentu laku. Dan situasi ini sama di seluruh dunia. Orang kemudian menjadi frustasi, kehilangan kesempatan bekerja, menjadikan orang dalam dunia kegelapan adalah realita kita saat ini. Dan dalam situasi frustasi, kehilangan pekerjaan, ditambah situasi pandemi, membuat hidup kita ini bagai di ujung tanduk. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, menjadikan orang sesak dan butuh penghiburan. Di titik kritis ini kita dihadapkan kepada pilihan yang tentu tidak mudah bagi kita semua. Apakah kita mau tetap bertahan, berjuang hidup, memiliki semangat untuk pulih dan bangkit, atau sebaliknya? Dan dalam situasi tidak nyaman ini, kita diharapkan tetap memiliki penguasaan diri. Karena itu, kita sebenarnya membutuhkan keterkejutan ataupun shock terapi di tengah kehidupan kita. Sehingga ketika kita merasa ada suara-suara yang menegur, meskipun orang-orang yang menegur kita itu tidak ada bersama kita lagi, tapi suara mereka yang pernah terasa di rungu kita, membuat kita ini menyatukan hati, jiwa, dan raga kita untuk mengingat kembali sejenak. Ada apa dengan kehidupan kita ini? Keterkejutan Maria Magdalena saat berjumpa dengan realita bahwa Yesus yang menjadi Rabi, Guru, dan Tuhan harus mati dengan cara yang mengenaskan. Disalibkan, kemudian dibawa ke taman, dan ketika dia meyakini bahwa Tuhannya hilang, ketika dia melihat dan menengok pagi-pagi buta di sana, tentu dia tambah syok, tentu dia tambah kaget bahwa ternyata Yesus mati pun masih ada orang yang senang dengan tubuh Tuhan ini. Bahkan dia tidak diberi kesempatan untuk melihat tubuh Tuhan Yesus. Dan yang terjadi adalah dia berlari mencari para murid yang lain, Simon Petrus dan rekan-rekannya, untuk membuktikan sendiri bahwa Yesus hilang dari gua tempat Yesus dimakamkan. Dan ketika Simon Petrus beserta dengan murid yang dikasihi Tuhan itu melihat sendiri, mereka percaya
bahwa Tuhan Yesus betul-betul hilang. Mereka belum paham firman Allah bahwa Yesus bangkit dari kematian. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mereka terjebak di dalam kegerakan yang sempit, merasa kehilangan dan di saat sama merasa lumpuh meski tubuh mereka dapat bergerak. Dalam duka yang mendalam, Maria Magdalena hanya bisa menangis dan tidak percaya akan kondisi yang terjadi saat itu. Bahkan sapaan dua malaikat Tuhan yang bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia justru merasa bahwa apa yang dipertanyakan itu membuat dia semakin tidak fokus. Karena fokusnya saat itu adalah kehilangan. Kehilangan tubuh Yesus, kehilangan memori relasi dengan Yesus karena tubuh Yesus yang menghilang itu. Bahkan saat Maria Magdalena menoleh, ada Yesus di belakangnya, dia sendiri tidak sadar. Kondisi dirinya tidak sadar, apalagi kondisi lingkungannya. Dan di saat yang sama ketika Yesus menyapa dia, memberikan shock terapi saat itu dengan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Apa yang engkau cari?" Dia justru tidak fokus kepada Yesus dan suara Yesus yang mengingatkan dia itu. Tetapi dia hanya fokus kepada kehilangan itu. Sehingga dia mengira Yesus adalah penjaga taman. Dan dia mengatakan, "Jikalau engkau tahu di mana mayat Yesus, biarkan aku mengambilnya." Ini adalah gambaran seseorang yang betul-betul dalam situasi kehilangan, kesedihan yang mendalam. Karena itu Yesus pun mengejutkannya dengan syok terapi kedua dengan menyebut namanya, Maria. Dan di saat itu luruhlah semua kegelapan yang ada di dalam diri Maria. Memorinya kembali bangkit dengan sapaan Yesus. Memorinya kembali bangkit dan dia berteriak serta berkata, "Rabuni," yang artinya guru. Akhirnya dia sadar bahwa Yesus ada dan hadir. Apa yang dianggapnya hilang itu tidak menjadi fakta. Karena faktanya dia berjumpa dengan Yesus sendiri. Dia membuktikan bahwa Yesus bangkit, tidak hilang. Karena itu kemudian terjadi perubahan sikap di dalam dirinya. Dia buru-buru hendak menyembah Yesus, tapi Yesus berpesan, karena Yesus saat itu kudus, tidak boleh disentuh oleh orang, karena sisi manusianya telah mati. Sekarang yang ada adalah sisi Tuhannya 100% untuk kembali ke rumah Bapa. Karena itu dia berpesan kepada Maria Magdalena agar dia segera menyadari situasi dan perubahan yang terjadi dalam dirinya ini untuk digambarkan kepada semua orang. Dan perasaan kehilangan, kondisi seperti ini tentu saat ini melingkupi kita juga. Karena itu kehadiran Tuhan yang memperingatkan kepada kita bahwa situasi-situasi seperti ini, situasi yang membuat kita frustasi, bisa berdampak parah ketika kita tidak segera ingat akan kehadiran Tuhan. Ketika sapaan Yesus hadir di dalam kehidupan Maria Magdalena, sapaan Yesus ini mengubah dan menggugah semua yang terpendam, yang mengingatkan akan tujuan sang guru atau rabi untuk hadir di tengah dunia dan memberikan teladan kehidupan. Perintah Yesus bagi Maria dan bagi kita semua adalah yang pertama, pergi kepada saudara-saudaraku. Ada penugasan bahwa undangan menjadi murid Yesus adalah undangan untuk mengabarkan kasih Yesus. Menjadi murid Yesus bukan menjadi murid yang duduk diam mendengarkan firman Tuhan, namun mengerjakan firman Allah di tengah-tengah kehidupannya. Pengutusan pergi ini adalah sebuah perutusan untuk keluar dari taman, dari ruang-ruang dengan pintu-pintu yang terkunci untuk membagikan sukacita Paskah bagi banyak orang. Bahwa sapaan Yesus sanggup mengubahkan orang-orang yang dikasihinya untuk mengasihi orang lain, untuk kemudian belajar mengasihi seperti yang Yesus lakukan. Mengasihi orang tanpa melihat perbedaan agama, keyakinan, ras, suku, budaya, dan kebiasaan. Ini adalah yang diharapkan bagi kita semua. Karena kesadaran bahwa negara kita adalah negara paling kaya di dunia ini. Dengan 300 lebih suku yang ada. Belum bahasa, belum budaya, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Kita juga terbiasa dengan keberbedaan agama karena kita memang pluralistik. Jamak di dalam beragama dan berkeyakinan. Dan inilah yang menjadi kekayaan dan harta kita semua.
Karena itu di Paskah ini ketika kita diminta untuk pergi, membuka pintu-pintu, kita diminta untuk meneguhkan banyak orang dengan kasih Yesus, maka keluarga-keluarga juga diingatkan. Sudahkah di dalam keluarga juga mengajak semua anggota yang ada untuk mengenal pluralisme ini? Bahwa agama dan keyakinan orang-orang ini berbeda dari dulu. Bahwa kita memiliki suku yang banyak, bahasa dan budaya yang banyak. Karena ketika kita bisa berjumpa dengan perbedaan, kita bisa merayakan perbedaan, di sanalah rasa syukur dan kasih tercipta. Sehingga kekerasan atas nama agama dan terorisme seperti yang terjadi dengan katedral di Makassar dan juga di Mabes Polri akan mudah untuk dihindarkan dan tidak muncul lagi. Kita perlu untuk mengatakan menolak kekerasan atas nama agama dan terorisme. Karena itu kita perlu berdoa bagi mereka yang kehilangan anggota keluarganya. Sudah situasi pandemi, ditambah bom dan ditambah orang-orang menakuti dengan melakukan penembakan di Mabes Polri. Sungguh sikap-sikap yang perlu kita tolak dan dengan tegas kita mengatakan tidak ada tempat di bumi Indonesia. Jadikanlah Indonesia berwajah kasih dan menjadi orang yang dikasihi kemanapun kita melangkah. Hal yang kedua adalah tugas Yesus di tengah dunia sudah selesai. Yesus akan pulang ke rumah Bapa. Karena itu pengutusan pergi ini dibagikan kepada Maria Magdalena dan kita para pembaca Alkitab pada saat ini yang mengimani Kristus yang bangkit itu untuk berbagi kebangkitan Kristus, sukacita Paskah ini dan semangat kasih universal ini tanpa memandang perbedaan. Bantulah orang tanpa melihat agama, keyakinan, suku bangsa, ras dan budaya yang dia miliki. Bukalah pintu-pintu itu, tolonglah mereka dan rubahlah dimulai dari akar-akar kehidupan di tengah keluarga kita. Jadilah diaris-diaris kekasih-kekasih Allah yang berbagi kasih di tengah kehidupan. Itulah cara kita meminimalisir kekerasan dalam nama agama maupun terorisme. Sehingga hubungan kasih antar keluarga ini akan terwujud dan kemudian komunitas keluarga-keluarga ini membentuk komunitas masyarakat, komunitas gereja yang memperkenalkan kasih dimanapun kita melangkah untuk menyapa dan memulihkan keterpurukan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, beragama bukan untuk menjadikan seseorang eksklusif hanya bersama dengan agamanya saja, sekedar berbeda dengan orang lain. Beragama bertujuan memanusiakan manusia dalam rangkulan kasih menjadi diaris kekasih-kekasih bagi Tuhan dan sesama. Karena itu mari kita wujudkan di dalam sikap hidup kita sehari-hari. Hari ini kita ada di dalam situasi Paskah dan juga kita akan melakukan perjamuan kudus yang mengingatkan kita bahwa kematian Tuhan Yesus adalah sebuah peringatan akan keselamatan. Bahwa perayaan perjamuan kudus adalah kegiatan yang perlu kita lakukan untuk mengenang dan mensyukuri bahwa Allah yang berkenan karena kasih-Nya turun ke dalam dunia menjadi Allah bagi semua orang dan menjadikan kita diaris-diaris kekasih Allah untuk berbagi kasih. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara, bersama-sama kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur di Minggu Paskah ini kami diingatkan
bahwa ketika kami ada di dalam masalah kekalutan, kesedihan, frustasi karena situasi pandemi di tengah kehidupan yang menghilangkan banyak orang memiliki pengharapan bahkan pekerjaan di tengah kehidupannya sehingga terpuruk. Kami diingatkan bahwa kami membutuhkan shock terapi sebagaimana yang Tuhan lakukan kepada Ibu Maria Magdalena. Keterkejutan itu membuka mata hati kami dan juga membuka sikap hidup kami bahwa kasih Allah adalah kasih yang universal, kasih yang tidak memandang agama, keyakinan, ras, suku, dan juga agama. Karena itu izinkan kami ya Bapak untuk menjadi alat pembawa dan penebar kasih, menjadi orang-orang terkasih di Ares yang boleh membagikan kasih kemanapun kami melangkah. Kami berdoa khusus bagi korban terorisme dan kekerasan atas nama agama, baik di Mabes Polri maupun minggu lalu di Katedral Makassar. Biarlah para korban yang ada boleh diteguhkan dan dikuatkan, terutama keluarga yang ditinggalkan. Biarlah kami semua boleh melangkah dengan berani dan mengatakan, pergilah terorisme dan kekerasan dari bumi Indonesia. Namun izinkan kami juga melalui keluarga-keluarga kami untuk membangun semangat nasionalisme, bahwa kami memang terlahir berbeda, bahwa kami memang memiliki kekayaan yang Tuhan beri berupa perbedaan kemajemukan, baik agama maupun budaya, bahasa, dan suku serta ras. Karena itu, izinkan kami merayakan keperbedaan itu dengan penuh sukacita dan menghargai satu dengan yang lain. Bapak, kami juga berdoa bagi negara dan bangsa kami yang saat ini sedang berjuang untuk mengentaskan pandemi ini melalui vaksinasi. Biarlah Tuhan boleh tolong dan pulihkan kami semua melalui kesabaran untuk menanti vaksin yang merata di seluruh bumi Indonesia. Biarlah para medis yang Tuhan pakai dan pihak-pihak yang telah Tuhan pakai untuk menjadi alat-alat pembawa kasih Tuhan dan kehidupan boleh diberkati dan disertai. Kami juga berdoa bagi komunitas GKI Jati Bening Indah Bekasi, khususnya komisi-komisi yang ada, segenap aktivis dan simpatisan beserta penatua dan pendeta dan keluarga masing-masing, agar mereka boleh bekerja sama untuk memuliakan nama Allah ketika mereka diberi karunia dan kesempatan untuk berkarya di dalam pelayanan. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun, baik pribadi maupun pernikahan, mereka boleh mensyukurinya dan makin bersyukur di tengah pandemi ini boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan. Bagi mereka yang hidup sendiri, kiranya Tuhan berkati dan sertai. Bagi mereka yang tidak memiliki anak keturunan ataupun pasangan, Tuhan juga boleh berkati dan sertai. Bagi mereka yang menjadi janda, duda, yatim, piatu, Tuhan juga boleh teguhkan. Bagi mereka yang berharap status dan fungsi sosial lebih baik dari waktu ke waktu, meski di tengah pandemi, dan berjuang di tengah pandemi bersama mereka yang tubuhnya berdisabilitas, biarlah Tuhan juga boleh kuatkan dan teguhkan. Kami percaya ketika ada kemauan dan pengharapan, kami boleh mendapatkan harapan dan cita-cita kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat, mereka yang bertambah usia sehingga mereka secara fisik menurun, Tuhan juga boleh kuatkan dan teguhkan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini masih dalam kondisi pemulihan karena sakit, baik kena COVID maupun sakit penyakit yang lain, Tuhan juga boleh ringankan. Inilah doa-doa kami ya Bapak, di mana kami boleh menjadi alat damai Tuhan dimanapun kami berada, dan biarlah Tuhan mendengar seru doa kami yang kami naikkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Dalam sukacita menyambut Paskah, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan bagi Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan terambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus
berdoa untuk persembahan kita. Allah pemelihara kehidupan, segala pujian kami lantunkan untuk menyatakan syukur atas karunia-Mu. Kristus yang bangkit telah membawa kami mengalami kemenangan melawan kuasa maut. Pada Minggu Paskah hari ini, kami tidak lupa membawa persembahan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau menerima persembahan kami ya Allah, supaya dapat digunakan menjadi sarana pemberitaan cinta kasih-Mu bagi dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa, di mana pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan peribadahan kita. Di satu sisi kita berjalan dalam iman dan terus berdoa agar masa krisis segera berlalu dan ritme peribadahan dapat kembali berjalan seperti semula. Namun di sisi lain, situasi sekarang mengharuskan kita beradaptasi, sehingga gereja tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan secara khusus lewat perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Sejatinya perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir di dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan, karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai satu tubuh Kristus. Situasi pandemi saat ini belum memungkinkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian di gedung gereja. Oleh karena itu, perjamuan yang kita adakan hari ini berupaya agar umat yang tidak dapat hadir di gedung gereja dapat berpartisipasi dengan bantuan teknologi komunikasi daring. Umat yang ada di rumah dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan menyiapkan roti dan air anggur yang tersedia di rumahnya masing-masing. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah pencipta, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau-lah yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal. Tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan dan pembaharuan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesakan datang, Engkau menyediakan kelegaan. Hari demi hari kasih setiamu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka bersama umatmu di seluruh muka bumi, kemuliaanmu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini, maupun yang berpartisipasi dari tempat kita masing-masing berada saat ini. Kristus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu.
Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Saudara, ingatlah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk keselamatan dunia. Makanlah. Saudara, ingatlah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Maha Pengasih.
dikasih Kristus untuk mengasihi Tuhan dan sesama, dan mewujudkan kasih secara nyata di kehidupan sehari-hari. Karena itu, terimalah pengutusan dan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini hingga selamanya. Atas nama Majelis dan Jemaat GKI Jati Bening Indah, kami mengucapkan Selamat Paskah bagi umat yang beribadah di GKI Jati Bening Indah Bekasi, dan Jadilah kekasih-kekasih Allah yang dikasihi dan mengasihi.